Sudah 18 bulan lebih pandemi virus corona bertahan di negeri ini. Kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat secara ketat kembali diperpanjang selama pandemi, membuat sejumlah sektor usaha berguguran. Mulai dari sektor usaha pariwisata, industri penerbangan, retail, hingga manufaktur. Kalau ditanya sektor usaha apa yang paling terdampak, hingga saat ini dapat kami katakan anggota kita yang masih belum bisa beroperasi sejak pandemi yang diumumkan di Maret tahun 2020, yaitu pasti mainan anak-anak, hiburan keluarga yang ada di pusat-pusat belanja, pusat-pusat kebugaran, bioskop yang masih on off dan dibatasin dengan terbatas. Saya kira itu sangat terdampak sekali. Bukan hanya dunia usaha skala besar saja yang kesulitan menghadapi pandemi COVID-19. Pelaku usaha menengah dan kecil juga terdampak. Permintaan dan omset yang turun tak jarang membuat mereka kehabisan modal dan gulung tikar. Kalau masa penjualan benar-benar turun drastis sih. Ya, apalagi semenjak PPKM kayak gini kan nggak bisa nerima makan di tempat gitu ya. Terus sekarang udah ada peraturan baru, boleh tapi hanya cuma 20 menit. Jadi kayak pelanggan juga malah makin berkurang gitu. Kalau karyawan di sini 10 orang, udah ada pengurangan. Setengahnya lah. Ekonom Indef, Ahmad Heri Firdaus menilai, pemerintah harus memberikan insentif yang efektif bagi dunia usaha agar mereka memiliki ruang untuk arus kas saat krisis. Ya, tentunya berbagai stimulus diperlukan bagi dunia usaha karena adanya pemberlakuan PPKM. Jadi untuk segera memulihkan dan membangkitkan sektor-sektor usaha yang terkena dampak langsung diperlukan stimulus yang efektif ya untuk membantu mereka. Namun tidak hanya stimulus fiskal ya berupa bantuan langsung kepada dunia usaha, tapi juga upaya-upaya yang terkait dengan kebijakan non fiskal ya seperti kemudahan perizinan, kemudian juga upaya-upaya untuk menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif dan berdaya saing seperti itu. Senin malam pemerintah melonggarkan PPKM sejumlah daerah. Mampukah kebijakan ini membangkitkan ekonomi dan sektor real? Selamat malam pemirsa, kita tentunya bersyukur setelah kemerdekaan ini jumlah kasus positif COVID memang trennya terus menurun dan pemerintah pun pada akhirnya kemarin memutuskan untuk menurunkan level beberapa wilayah, salah satunya di DKI Jakarta yang turun ke level 3. Tetapi tentu saja dengan berbagai ketentuan berkaitan mengenai PPKM ini, dunia usaha masih belum bisa berlari kencang sekalipun sudah dilonggarkan. Dan dampak-dampak ini bisa berimplikasi panjang termasuk juga dimungkinkan mereka gulung tikar. Dan oleh karenanya di edisi kali ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai PPKM dilonggarkan, mungkinkah ekonomi rakyat bangkit. Saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio dan juga 2 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa satu persatu narasumber saya yang ada di studio. Yang pertama ada Wakil Ketua Umum Kadin, Ibu Suyani Motik. Bu Yani sehat? Alhamdulillah, apa kabar? Makin sumringah kayaknya sudah mulai membaik, Bu. Boleh dipakai mic-nya, Bu. Boleh dipakai mic-nya. Ya, disyukuri. Paling tidak kan sudah berkurang dari 4 ke 3 gitu loh. Nah, cuma masih banyak harapan nanti ya. Dan tentunya ini ada Mas Dava Koto yang merupakan pemilik rumah makan Padang. Mas Davan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau dari roman-romannya kayak masih sedih gitu ya? Kalau sedih di dalam usaha sih udah jelas. Oke. Nanti coba kita tanya bagaimana kondisinya sekarang. Dan saya sapa terlebih dahulu 2 narasumber saya yang terhubung melalui video conference. Yang pertama ada Pak Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif 2 KPCPEN. Pak Raden, selamat malam. Selamat malam, Bu. Sehat Pak Raden? Sehat. Ini kayaknya Pak Raden terus-menerus rapat untuk bisa mengkonsolidasikan agar paling tidak kebijakannya tepat sasaran ya Pak? Mudah-mudahan kita berusaha, Bu. Iya, dan satu narasumber lagi nanti kita akan bersama dengan Iwan Rudi Saktiawan, Direktur Bank Perkreditan Rakyat Syariah Botani IPB. Saya ke Mas Dava dulu. Mas Dava, PPKM masih diperpanjang nih Mas. Iya. Tapi sudah ada yang mulai datang makan 20 menit. Kayaknya nggak enak banget ya makan di rumah makan Padang cuma 20 menit ya. Kalau untuk makan buru-buru, jangankan orang,
kita aja yang pemilik rumah makan melihatnya jenuh, melihatnya risih. Kenapa dibilang begitu? Kalau nasi Padang mungkin orang udah tahu semua, rasanya pedas, nggak mungkin buru-buru, apalagi untuk makan, mungkin akan lebih mengurangi kesehatan juga, masalah kesehatan. Kalau makan buru-buru, nah itulah yang membuat kami pengelola atau pengusaha rumah makan menjadi sekarang ini tidak dapat berjalan dengan optimal. Tapi ada perubahan nggak sih setelah diperbolehkan makan di tempat dengan sebelumnya yang benar-benar hanya take away? Kalau semenjak pandemi yang saya rasakan sebagai pengelola usaha rumah makan, mulai dari diberlakukannya PSBB zaman sampai dahulu itu ya, PPKM, tahun lalu. yang sekarang level 4 ke level 3, itu belum ada perubahan. Artinya turun berapa banyak? Kalau di dalam persentase kita turunnya itu mulai dari boleh dikatakan 70%. Banyak sekali. Ya. Jadi sehari-hari dapat Sehari-hari berapa? kita kalau di rumah makan kalkulasi masakan, kalau untuk pengelolaan kita itu kalau dihitung dari beras, kita masak itu dari 50 sampai 100 kilo sebelum pandemi. Kalau selama pandemi ini kita masak cuman 20 sampai 30 kilo aja. Habis tapi? Kadang habis, kadang tidak. Pegawai berapa? Kalau sebelum pandemi 10 sampai 15 orang. Sekarang? Kalau sekarang 4 sampai 5 orang. Sudah dipotong separuh. Ya, kita rumahkan dulu, bukan kita pecat. Oke. Nah, kalau ini sudah berlalu, mungkin kalau mereka belum dapat pekerjaan kan kita panggil lagi. Oke. Nah. Tapi mereka tetap digaji? Kalau dirumahkan dengan apa kita gaji? Yang kita gaji orang yang bekerja aja. Oke. Nah, kalau yang digaji sekarang, apakah ada perubahan karena ini kan omsetnya turun terus? Ya. Gaji mereka apakah kemudian insentifnya dikurangi? Ya, itulah kreasi yang kita lakukan untuk pengelolaan kita di rumah makan. Karena omset turun, terpaksa kita menurunkan karyawan, mengurangi karyawan. Dengan kurangnya karyawan, pengeluaran kita berkurang, jadi bisa impas lah, sekurang-kurangnya impas. Walaupun kita tidak mencari keuntungan dulu, sekurang-kurangnya kita tuh impas. Udah bisa makan sama anak-anak, sudah bisa makan sama karyawan, gaji karyawan kita udah keluarkan, walaupun kita tidak mendapatkan untung, yang penting jalan dulu. Masih ada beban pinjaman hutang? Modal dan lain-lain? Kalau hutang tidak. Cicilan-cicilan dan lain-lain berarti nggak ada ya? Tidak ada. Tapi dalam sehari biasanya dapat berapa? Ini omset apa keuntungan? Omset. Kalau omset, kalau di angka sekarang selama pandemi dari 4 sampai 5 juta. Kalau sehari? Sehari. Itu tapi biaya operasional aman ya? Biaya operasional aman, kita kan sistem harian. Jadi gaji karyawan aman, operasional aman, cuman lebihnya kita yang kurang aman. Lebih pemilik lah ibaratnya. Jadi makanannya ikut makan rumah makannya ya, nggak bisa masak sendiri terpisah gitu ya untuk sementara waktu ya. Ada bantuan udah terima? Kalau bantuan sampai saat ini saya mendengar banyak, baik itu dari UMKM, berbentuk UMKM, perorangan dari RT ke masyarakat. Cuman alhamdulillah saya sampai sekarang belum merasakan bantuan itu. Sama sekali? Belum. Tapi sudah pernah menanyakan? Pernah menanyakan, cuman mungkin karena ya saya juga tidak menyalahkan mereka. Dan saya juga tidak membutuhkan ya. Mungkin karena mereka yang di tempat saya melihat kondisi karena bisa makan, yang sekarang kita pikirkan cuman makan dulu. Kalau masalah uang itu kan ya usaha tadi. Rumah makannya kontrak apa punya sendiri? Udah milik sendiri, milik orang tua. Alhamdulillah gitu ya. Jadi nggak punya beban untuk ngontrak, karena kalau ngontrak kan biaya operasionalnya tentu akan itu yang lebih besar. Anak lagi. berapa? Anak 4. Oh banyak juga ya. Paling besar umur berapa? Kelas 3 SMA. Paling kecil? 8 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Berarti semuanya sekolah, masih butuh gizi dan lain-lain ya? Sekolah 3 orang. Cukup?
masih butuh biaya ya. Kalau untuk sekarang ini dicukup-cukupin aja. Apalagi masalah paketnya yang dulu kita larang pakai HP dah terpaksa dibelikan HP. Kenapa kita belikan HP? Karena nggak bisa belajar kalau dia tidak mempunyai HP. Tapi sekarang dengan ini sudah dilonggarkan, sudah bisa makan. Iya. Ada secerca harapan dong. Kalau untuk sampai saat ini belum ada kayaknya. Karena perkembangan yang saya rasakan semenjak longgar kan baru 2 hari loh. Malahan kemarin saya sempat merugi. Kok bisa? Mungkin di dalam lingkungan saya, kantor yang saya harapkan itu belum normal bukanya. Oh, masih tutup semua Masih ya tutup. berarti ya. Iya. Itulah kenapa omsetnya drop habis. Turun drastis. Jadi harapannya memang kantornya yang dekat dengan rumah makan itu bisa Kalau kita mulai kan dibuka. pedagang rumah makan ya. Kalau rumah makan yang kita harapkan itu memang dari perkantoran utamanya. Karena orang kantor kan nggak masak. Ya. Dan ternyata masih belum ya. Sekarang masih belum normal. Masih belum normal. Ya mudah-mudahan kedepannya kita berharap mudah-mudahan normal. Bu Yani masih susah ya ternyata gengnya Bu Yani. Ya, yang susah bukannya hanya teman-teman dan anggota saya di kelompok kecil gitu dan mikro ya, kecil dan mikro, tapi juga yang menengah juga nggak kalah susahnya gitu. Nah karena tadi kalau dari penjelasan Mas siapa? Mas Dava, udah Dava nih bukannya Mas. Nah kalau penjelasannya udah Dava tadi itu kan memang mereka sangat bergantung sama perkantoran gitu. Nah pedagang-pedagang kaki lima yang ada di wilayah perkantoran walaupun warteg gitu yang di belakang perkantoran, kalau perkantorannya baru buka 25% tetap nggak bisa gitu loh. Nah jadi masih susah juga. Nah ini yang di kecil dan yang di mikro. Nah yang di menengah juga masalah. Yang menengah juga masalah. Masalahnya seperti apa sesaat lagi Bu Yani akan menjelaskan lebih lanjut, tetaplah bersama kami.